Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran SKI di kelas 8 ini dengan judul Para Ilmuwan Muslim Masa Dinasti Abbasiyah bagian kedua. Pada bagian pertama di pembelajaran SKI sebelumnya, kita telah mengetahui 4 orang ilmuwan muslim masa dinasti Abbasiyah. Tentu kalian masih ingat, mereka itu adalah At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan juga Al-Kindi. Dan sekarang kita akan mengetahui para ilmuwan muslim lainnya, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Miskawayh, Jabir Ibnu Hayyan, dan juga Al-Khawarizmi. Ayo kita mulai untuk mencari tahu profil para ilmuwan itu. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita mengetahui profil dari para ilmuwan muslim yang telah berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, yang karya-karyanya abadi sepanjang sejarah dan begitu sangat menginspirasi generasi muda muslim saat ini. Inilah profil ilmuwan muslim yang kelima, yakni Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia dan merupakan salah satu ilmuwan terkenal masa dinasti Abbasiyah yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan juga tasawuf. Melalui pemikirannya, Al-Ghazali menjadi salah satu orang yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam. Al-Ghazali menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu mantik, yaitu ilmu logika, filsafat, dan juga fikih. Karena kecerdasannya ini, Imam Al-Haramain, yaitu ulama besar pada waktu itu, mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah bagaikan lautan tak bertepi, karena memiliki ilmu yang sangat luas, seluas lautan yang tak bertepi. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab, beberapa yang sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah seperti Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu agama, dan juga Tahafut Al-Falasifah yang menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Dan Al-Ghazali wafat di Tusia, Iran pada usia 53 tahun.
Ilmuwan Muslim yang keenam adalah Ibnu Miskawayh. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh terlahir pada era kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Ia dikenal sebagai sejarawan besar yang kemasyhurannya melebihi pendahulunya yang bernama At-Tabari. Ibnu Miskawayh juga seorang dokter, seorang penyair, ahli bahasa, dan juga seorang filosof Muslim, dan menjadi ilmuwan Muslim pertama di bidang filsafat akhlak, yaitu filsafat etika Islam. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Ibnu Miskawayh juga berkawan dengan para ilmuwan lain, di antaranya Ibnu Sina. Selanjutnya, yang menjadi perhatian terbesarnya adalah filsafat etika Islam. Dan ia telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam karyanya, kitabnya yang berjudul Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq, yaitu tentang pendidikan budi pekerti dan pembersihan akhlak. Oleh sebab itu, Ibnu Miskawayh menjadi ilmuwan Muslim pertama di bidang filsafat akhlak. Dan Ibnu Miskawayh wafat pada usia 98 tahun. Ilmuwan Muslim yang ketujuh bernama Jabir Ibnu Hayyan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Orang Barat mengenalnya dengan sebutan Jaber. Sumbangan terbesar Jabir dalam dunia ilmu pengetahuan adalah dalam bidang kimia. Dan Jabir adalah sebagai ilmuwan Muslim pertama yang menemukan dan mengenalkan disiplin ilmu kimia. Berkat penemuannya ini pula, Jabir dijuluki sebagai Bapak Kimia Modern. Jabir menulis kitab penting bagi pengembangan ilmu kimia, antara lain Kitab Al-Kimia. Dan Jabir Ibnu Hayyan wafat pada usia 53 tahun. Ilmuwan Muslim yang ke-8 bernama Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Muslim yang hidup pada zaman kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan nama algoritmi, karena Al-Khawarizmi ahli dalam ilmu hitung, yang dalam ilmu matematika disebut dengan algoritma. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Muslim yang berpengetahuan luas dan ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, aritmetika, geometri, astronomi,
astrologi, geografi, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan juga kimia. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan dan menemukan teori aljabar yang sangat berpengaruh di dunia keilmuan dan juga menemukan simbol angka 0 yang selama ini selalu kita gunakan. Oleh sebab itu, Al-Khwarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar dan juga sebagai Bapak Matematika. Dan Al-Khwarizmi wafat pada usia 70 tahun. Selanjutnya, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, marilah kita berlatih dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Semoga pahala ilmu yang bermanfaat dari para ilmuwan muslim senantiasa mengalir. Karena para ilmuwan muslim masa dinasti Abbasiyah telah mewariskan ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan muslim, tetapi siapapun yang ada di seluruh dunia. Atas kegigihannya itulah namanya tetap abadi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di pembelajaran SKI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.